Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona sayang, di mana di Madon Tarot Channel tentunya. Aduh, ini kita lagi konten di mana-mana ya. Namanya juga lebaran, Cong, ya kan? Jadi kita bersilaturahmi. Apapun bentuknya kita tetap waktu Tuhan kita bisa dapat, kita membaca pesannya ya. Oke, salam-salam untuk semua keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada ya, dimana-mana. Semoga kalian dalam kondisi baik ya. Dan juga yang baru masuk, jangan lupa di subscribe dan di share ya, dipencet loncengnya biar Mami kalau datang ketahuan, jadi nggak bingung kapan Mami ya kan. Kalau untuk live terkadang Mami tidak bisa memprediksi itu rezeki-rezekian kalian ya, jadi bukan sebagai agenda harus live jam sekian. Kalau memang pada waktunya itu live-nya waktunya kalian tepat, berarti memang waktu Tuhan rezeki kalian di situ gitu ya. Namanya manusia tuh berusaha untuk apa? Buat baik. Nggak ada yang mau instan, nggak ada yang mau nyaman ya, semua proses berjuang baru bisa ya kan. Dimana kalian mantengin kapan waktu, kalau memang jodohnya kalian ketemu sama Mami Dona, itulah ya namanya jodoh. Oke, buat kalian yang mau personal reading bisa langsung ke WhatsApp. Dan untuk Kopi Healing, salam Kopi Healing MD ya, MD Kopi House Blend Mami ya. Ini kita salam kopi hitam dulu. Apapun keinginan kalian semoga tercapai sesuai dengan niatan dan dijabah oleh Allah. Yakin bahwa segala sesuatunya tidak mungkin tidak, dimana kita betul-betul ikhlas dan tulus, bukan karena kemunafikan atau karena memang ada maunya ya, dan obsesi. Apapun yang namanya obsesi itu sulit untuk terwujud, mau percaya atau tidak, it's up to you. Salam kopi hitamku. Nikmat. Oke. Buat anak-anak kos jangan kasih kendor ya, yang sekolah ya. Tetap selalu healing ya. Tetap berjuang untuk sebuah perubahan dan jangan pernah jadi orang lain tentunya. Kalau Mami ya hanya bisa menyampaikan kalian ya, tarot bukan Tuhan sayang, tapi dengan tarot kalian bisa mendapatkan manfaat dari sebuah story ya. Pastikan dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan. Kita mau cerita apa Mami Dona? Kita mau cerita tentang pesan semesta ya, dan pesan malaikat pelindung kita seperti apa ya. Semoga dapat energinya sayang ya. Kita mulai kemarin. Buat yang nggak sempat ketemu Mami ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kalian. Buat kalian ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yang belum sempat ketemu Mami ya, yang di live kemarin ya. Semoga apapun dalam story Mami, kalau ada salah-salah kata yang menyinggung, Mami minta maaf ya. Mami minta maaf pada kalian ya, seikhlas dan serido hati kalian. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan ya, pesan dari semesta dan malaikat pelindung untuk sebuah cinta perjalanan. Apa yang menjadi pesan buat kalian? Dear God, dear angel, sun, moon, rising and Venus, sun, moon, rising and Venus, elemen api, udara, tanah. Api ditarik atau jatuh, kan? Oke, kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Yuk. Wah, ini amburadul ini semesta ini. Oke, tambahin lagi. Oke. Oke. Tarik. Oke, ini mami di rumah Omain ya. Oke, kita kesampingkan, disimpan yang terbuka dan yang tertutup. Kita minta dari mereka pelindung. Bismillahirrahmanirrahim. Direkatkan yang tertutup, sama tracing and finish untuk elemen api, udara, tanah, air, dan api, semua elemen. Tarik untuk sebuah cerita tentang cinta. Tarik atau jatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Thank you dear God. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang terbuka. Oke. Sudah kita dapat yang terbuka dan yang tertutup sayangnya. Kita lanjut dari energi tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk semua energi. Apa arti sebuah cinta? Thank you. Oke. Yang terbuka dan yang tertutup. Taruh mana ini? Taruh sini ya. Taruh sini. Kelihatan sayang? Sebentar dulu, kopinya dipinggirin. Oke. Lanjut. Dari universe, bismillahirrahmanirrahim. Ini kok susah kali sih mami. Dari universe, arti sebuah cinta. Thank you. Ada lagi? Thank you. Oke, kita lanjut. Oke, yang tertutup, yang terbuka.
Oke, sudah kita dapatkan ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan cinta, sebuah energi tentang sebuah perjalanan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang terjadi dari sebuah perjalanan cinta? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, yang mana ini? Oke, sudah kita dapatkan. Kita taruh sini sayangku. Yang terbuka dan yang tertutup ini kita simpan dulu ya. Ini yang tertutup. Oke. Taruh mana sini? Taruh sini aja lah. Ini mami di luar sayang ya, bukan di tempat biasa ya. Kita mulai dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan, terutama diri kalian. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari sebuah semesta untuk sebuah apa arti cinta sebenarnya? Arti cinta. Arti sebuah cinta ya untuk energi semua dari semesta maskulin harus sadar bahwa kita semua mempunyai ibu dan terlahir di kandungan ibu. Dia juga seorang wanita, seorang feminim, di mana aku memberikan seorang keturunan untuk kalian. Namun keputusan janji adalah kekal, di mana hukum tanam tuai itu ada, abadi dan bisa bertangga-tangga, berturun-turunan bahkan berikutnya. Jadi yang dikatakan maskulin harus sadar kalian, karena apa? Kalian maskulin itu dilahirkan ya dari seorang wanita. Mau maskulinnya bergender laki-laki atau perempuan ya, sama ya. Kalian juga harus melihat seorang ibu seperti apa. Itulah kadang-kadang sebagian dari seorang peran orang tua ataupun seorang ibu pun juga dari maskulin kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang telah terjadi yang diperlakukan maskulin kepada feminim. Harusnya bijaksana seseorang ya yang dikatakan orang tua itu harusnya bijaksana terhadap anak-anaknya, tidak membela kanan, tidak membela kiri, tetapi bijaksana dalam menentukan sikap, adil dan tidak memihak. Nah, tapi di sini dikatakan semesta, kalau kalian hanya berpikir untuk diri kalian sendiri dan kalian tidak sadar kalau kalian sendiri dilahirkan ya oleh seorang wanita juga atau seorang feminim juga melakukannya seperti itu, ya mohon maaf, kalian dikatakan semesta berkolaborasi untuk membentuk sebuah karma yang sama-sama dilakukan secara kerjasama. Nah gitu. Dan yang namanya karma tanam tuai itu abadi bentuknya dan bertangga malah. Kalau kalian mengajak teman, karma teman juga bisa kena. Jadi yang dinamakan karma itu mau karma teman, karma saudara, orang tua, apapun bentuknya. Selama kalian berkolaborasi untuk menghancurkan jiwa manusia, untuk babak belur dan jadi hancur, terutama komitmen yang dihancurkan oleh manusia itu sendiri, ya akan sulit ya. Yang diterima adalah sebuah karma. Lanjut ya, on the reverse ya. Yang diinginkan feminim adalah seseorang yang jujur dan nyata dari awal ya. Seseorang yang jujur dan nyata dengannya dari awal, sehingga feminim bisa membuat keputusan yang tepat apakah kamu maskulin yang baik dan tepat buat dia, bukan berjangka 2 atau 3 bulan, dan niat kamu sudah untuk membuat keuntungan bagi dirimu sendiri. Sehingga jangan salahkan bila aku mencabut semua kebaikan dalam dirimu. Semesta menyatakan
Feminim seharusnya kalian melihat maskulin itu jujur dari awal atau tidak, dan harusnya membuat keputusan tuh melihat maskulin tuh tidak bisa melihat baik buruknya dalam waktu jangka 2 bulan, ya 1 bulan, 1 minggu. Karena sebuah niat baik itu belum tentu, karena sebagian dari mereka hanya mencari keuntungan, ya. Jadi jangan salah bila semesta mencabut semua kebaikan di dalam diri maskulin apabila membuat sebuah kesalahan yang hanya mencari keuntungan bagi diri maskulin sendiri. Lanjut. Jika maskulin menelpon Anda di hari ini setelah semua penghinaan, jangan jawab. Jika dia mampir, tutuplah pintu. Jika dia mengirim pesan tak perlu dibaca, hapuslah. Harap dipahami bahwa dia tidak mencoba mengakhiri, namun hanya membela diri. Dia adalah korban. Bahkan pastikan kembali hanya merusak hati kalian kembali alias munafik. Jadi maskulin kalau datang pada kalian hanya cuma main-main, bahkan kemunafikan itu tidak bisa hilang gitu loh. Ya sekarang tergantung kalian yang menilai ya seperti apa. Kita lanjut. Ketika kalian siap dalam sebuah komitmen, maka kalian siap untuk semua perubahan hidup yang nyata, di mana semua pola di dalam kehidupan tidak sama ketika kalian sendiri, karena seorang maskulin terkadang tergoda dengan pikiran, tubuh, jiwa tidak konsisten karena hasrat berujung pembayaran karma dariku yang kekal. Sebagian maskulin tidak pernah komit, bahkan tidak siap untuk semua perubahan hidup yang nyata, ya, dimana dalam kehidupan itu kan ada pola yang harus dijalani. Ya namanya orang sudah berkomitmen itu nggak bisa bebas, nggak bisa hahaha sana sini, karena sudah ada komitmen. Dimana orang sudah komitmen ya sudah paham pola hidupnya seperti apa, kalian mau seperti apa, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Dimana orang berkomitmen ya tidak mungkin lagi sebebas waktu kalian sendiri. Kalau kalian ingin bebas ya kalian tidak perlu bikin komitmen sama orang lain gitu loh, sama feminim lain ya. Jadi kadang-kadang maskulin hanya tergoda dengan pikirannya sendiri, karena yang dilihat hanya karena sebuah hasrat, sehingga konsisten dari sebuah komitmen itu ya dilanggar hanya karena sebuah hasrat. Ya ujung-ujungnya karma juga, bahkan lebih kekal daripada yang kalian pikirkan. Nah seperti itu ya. On the reverse, pastikan untuk kalian yang selalu memanggil dan menyebut namaku di setiap ikrar sulit kalian, dimana kalian semua tidak tahu atau paham, bahkan berpura-pura tidak akan pernah aku lepaskan atau aku kembali, kamu atau kalian bisa menyebut namaku kembali di dalam sebuah ikrar suci, bahkan tak satu pun kuberi. Jadi beberapa dari maskulin atau beberapa dari kalian dengan gampangnya mengucap ikrar suci, janji suci, komitmen di hadapan semesta ya, di hadapan Tuhan, yang pura-pura ya hanya untuk mencari sebuah keuntungan. Tapi sebagian dari kalian sudah menyadari dan sebagian menyesal karena komitmen yang dibuat hanya pura-pura, dan tinggallah penyesalan karena karma tidak akan pernah lepas dari sebuah komitmen atau sebuah janji yang ditujukan kepada Tuhan ini. Kita lanjut. Pesan dari malaikat pelindung, cinta seharusnya tidak pernah menyakiti. Cinta harusnya menyembuhkan, menjadi tempat berlindung dari kesengsaraan. Ajan sayang ya. Kita lanjut nanti ya. Oke. Jadi cinta seharusnya tidak pernah menyakiti. Cinta harusnya mengembalikan, menyembuhkan, menjadi tempat berlindung dari kesengsaraan untuk membuat hidup kita lebih berharga. Jadi dikatakan di sini ya, cinta seharusnya nggak saling menyakiti, tapi kalian saling menyakiti. Cinta harusnya menyembuhkan, bukan menyakiti gitu loh. Harusnya cinta itu sebuah tempat untuk berlindung dari sebuah kesengsaraan hidup. Jadi di sini dikatakan cinta itu harus membuat diri kalian itu lebih nyaman, dan bahkan cinta itu membuat hidup lebih berharga. Dalam artian berharga itu kalian itu dihargai, bukan tidak dihargai. Jangan mentang-mentang karena cinta kalian mau diinjek-injek, disia-siakan. Nah seperti itu
Ya, pahami ya. Kita lanjut. Beberapa orang berpikir pengkhianatan terjadi hanya dalam hubungan yang lemah. Ini salah karena tidak peduli seberapa berat atau seberapa kuat hubunganmu. Ketika seseorang menyerah pada godaan, semuanya akan hancur. Selalu dalam pengkhianatan atau dalam perselingkuhan, hanya alasan mereka bahwa hubungan mereka lagi rusak, hubungan kalian lagi babak belur, atau hubungannya lagi lemah. Tidak semua begitu. Karena seseorang kalau sudah menyerah dan tergoda, sudah pasti sebuah pengkhianatan dan sebuah perselingkuhan itu terjadi. Itu bukan cinta namanya. Lanjut, berselingkuh pada orang yang baik adalah seperti membuang berlian dan mengambil batu. Jadi kalau kalian yang berselingkuh ya pada orang yang baik adalah seperti membuang berlian dan mengambil batu. Jadi selingkuh itu ibaratnya kalian membuang berlian. Bahkan berlian itu diganti dengan batu. Itu arti dari sebuah perselingkuhan untuk sebuah cinta. Jika kamu mengkhianati orang yang mau melakukan apa saja untukmu, kamu sebenarnya telah mengkhianati dirimu sendiri dari kesetiaan sejati. Jadi apabila pasangan kalian ya melakukan apa saja yang kalian inginkan, berkorban ya, apapun yang kalian inginkan, tetapi kalau kalian tidak memperdulikan bahkan mengkhianati, sama saja kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Ya. Jalan hatiku hancur ketika kamu meninggalkanku, tapi aku senang karena kesenanganmu sangat kuat, terkunci di dalam hatiku. Jadi sebagian dari pasangan kalian tuh hancur. Kenapa? Karena setelah kalian meninggalkan pasangan kalian, ya tidak ada kesenangan. Karena apa? Kesenangan yang ada hanya kesenangan dengan kalian. Hati dari pasangan kalian, yaitu maskulin, terkunci hanya untuk feminin. Yang paling kalian takutkan dalam dunia ini bukan kehilanganmu, tetapi kalian takut kalau kehilangan kebahagiaan. Sebagian dari kalian takut kehilangan, ya, yaitu kehilangan kebahagiaan, bukan kehilangan pasangan, tapi sebuah kebahagiaan yang hilang ini, ya. Dirimu bisa sembunyi dari kesalahan bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, yaitu hidup yang sengsara. Apapun yang ada di diri kalian, kalian berbuat salah sekecil apapun, sekecil biji jagung pun tidak bisa kalian simpan atau kalian sembunyikan, karena satu saja mata rantai itu sama saja karma yang berantai. Ya, yang jelas kesengsaraan itu tetap ada, bahkan tidak akan selesai. Kamu tidak menyadari berharganya apa yang kamu miliki sebelumnya kamu kehilangan. Kamu tahu persis apa yang kamu miliki, kamu hanya berpikir kamu tidak akan pernah kehilangan. Jadi sebagian dari kalian tidak menyadari apa yang sudah mereka miliki, tidak menyadari apa yang sudah kalian dapatkan. Bahkan kalian tahu persis apa yang kalian miliki. Begitu apa yang kalian dapatkan itu hilang, tidak kalian bisa lihat lagi, disitulah penyesalan yang tidak bisa kalian rasakan, ya, tidak bisa kalian ucapkan, karena yang berharga sudah hilang dari sisi jiwa kalian. Nah, inilah kata dari semesta dan malaikat pelindung tentang sebuah arti cinta yang sesungguhnya bukan harta ataupun apa ya. Ya, pokoknya begitu deh. Itu lagunya Ari Lasso itu. Selama jantungku masih berdetak. Nah, itu. Kita lanjut ya. Dikatakan di sini, sebagian dari kalian ya yang mengkhianati sebuah arti cinta merasa depresi, kesulitan, ya, hidup seperti terkurung dan tidak bebas, padahal mereka menghilang dari sisi kita untuk sebuah kebebasan. Bahkan sebagian dari kalian kehilangan sebuah finansial, bahkan tidak punya finansial, ya. Sebagian dari kalian menyesal telah meninggalkan kalian, bahwa mereka, pasangan kalian, berusaha sekarang untuk bagaimana caranya mendekati kalian lagi. Energinya seperti itu, dan dikatakan di sini, semua kebohongan akan terungkap, semua kebohongan akan terungkap, semua manipulasi akan terungkap, kesedihan ini
benar-benar tidak bisa dibendung dari sebuah pengkhianatan, yaitu sebuah pengkhianatan dari sebuah komitmen yang dilanggar. Bahkan sudah dipastikan di dalam diri, ya, sebagian dari kalian akan menjujurkan komitmen ini kenapa jadi dirusak gitu loh. Nanti dengan sendirinya akan terbongkar, bahkan tanpa disadari akan dijujurkan semua kebohongan yang ditutupi. Tidak bisa, ya, kebohongan terlalu banyak option, terlalu banyak mau, bahkan menipu apapun bentuknya terhadap feminim. Ini akan terbongkar semuanya tentang kebohongan tanpa ampun, ya, bahkan karma yang bermain di sini, ya. Lanjut, sebagian kalian berusaha untuk berkomunikasi, tetapi sebagian ngeblok sebuah komunikasi, bahkan sebagian lagi bingung, ya. Apabila terjadi komunikasi ini pasti ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya materi. Kalian tidak mau, ya. Kalian berusaha untuk bisa mencari jalan gimana caranya untuk bisa mendapatkan komunikasi atau bisa terhubung dengan pasangan kalian, tapi ujung-ujungnya ya masih saja tidak bisa keluar, ya. Jadi di sini dikatakan, jadi di sini sebagian dari kalian ingin menetap di sebuah hubungan atau sebuah keputusan. Apa yang kalian ambil itu ternyata tidak berpikir panjang. Kalian merasa kehilangan semua keberuntungan yang selama ini kalian bisa dapatkan, tapi hilang begitu saja. Bahkan cinta ini pun tidak bisa lagi kalian rasakan. Kalian ingin mendapatkan cinta yang seutuhnya, bahkan berjuang bagaimana untuk mengembalikan sebuah hubungan ini. Dan dikatakan di sini kondependensi. Sebagian dari kalian sudah tidak lagi ketergantungan dengan apapun dan tidak terinfeksi dari sebuah energi devil addiction. Bahkan this could be the one. Belum tentu pasangan yang kalian pilih sekarang itu adalah satu-satunya, ya, satu-satunya yang ditakdir. Dan dikatakan di sini, tunggulah waktu Tuhan untuk hubungan kalian ini, di mana kalian memang betul-betul, ya, available untuk sebuah cinta, memang siap untuk dicintai atau mencinta. Dan on the reverse, it's safe for you to love. Belum waktunya, nanti akan ada waktunya kalian agar bisa mendapatkan sebuah cinta, mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi untuk sekarang masih belum. Makanya dikatakan, apa arti sebuah cinta? Apa arti sebuah cinta nih, ya? Jadi tidak hanya menunggu waktu Tuhan, ya, bersabar, karena apa yang kalian pilih sekarang belum tentu itu adalah jodoh kalian, tetapi jodoh kalian lagi dipersiapkan. Tapi sabar, bukan sekarang, tapi nanti pasti akan ada. Kita lanjut. Sorry sayang ribut, ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pesan semesta. Oke. On the reverse buat kalian, wanita atau feminim adalah wanita yang kuat. Menangislah jika itu menangis. Menangislah jika itu memang harus menangis. Tetapi setelah air mata terakhir jatuh, angkatlah kepala kalian tinggi-tinggi, tarik nafas dalam-dalam, dan ketahuilah kalian bisa dan mampu untuk menjalani ini semua dengan kemenangan. Jadi sebagian feminim sudah tidak menangis lagi, sudah tidak bersedih lagi, bahkan sebagian sudah sanggup mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk sebuah kemenangan dari sebuah kondisi, ya. Dan kita lanjut. Maskulin dan feminim, di mana kalian kupersatukan dalam ikatan kontrak soul sebelum kalian lahir. Jadi jangan takut dan jangan pernah takut. Tidak satu manusia pun yang berhak mengambil, merusak,
merampas ikatan ini, walaupun ada kepastian, ada sebuah kepastian seperti bumerang yang akan terlempar kembali karena aku yang membuat, bukan kalian. Jadi semesta mengatakan energi maskulin dan feminim dimanapun kalian berada, kalian akan tetap dipersatukan dalam ikatan kontrak soul karena kalian sejiwa ya. Energi soulmate dan twin flame sebagian ya, tidak semua. Jadi kalian terlahir memang sudah ditakdirkan dan memang di-create ya. Jadi barang siapapun satu manusia yang mencoba mengambil paksa, merusak paksa, merampas paksa, tidak satupun yang bisa dilakukan karena sudah memang di-create oleh semesta ya. Jadi jangan pernah takut. Lanjut. Padahal dia hanya teman, tapi setiap kali dekat dengan orang lain rasa cemburu terasa di hati. Sebagian dari kalian menganggap teman, tapi jatuhnya TTM. Ya, teman tapi mau aja. Bahkan teman tapi nyunyu-nyunyu. Nah, ini sebagian teman tapi maling juga ada. Nah, ini ya, tanpa kalian sadari ya. On the reverse. Tuhan jika dia jodohmu atau Tuhan jika dia jodohku, tolong dekatkan, bila bukan tolong disimpankan untuk orang yang tepat. Jadi sebagian kalian afirmasi hanya Tuhan yang bisa menyiapkan, tapi sebagian dari kalian menganggap ya tidak rela, bahkan terobsesi ya agar bisa mendapatkan bahwa ini jodoh saya, padahal belum tentu itu jodoh kalian. Tapi kalian paksakan untuk bisa menjadi jodoh kalian. Bahkan sebagian jodoh kalian disimpan oleh semesta ya. Jadi kalian jangan pernah takut untuk sebuah pasangan. Banyak orang merasakan cinta, namun banyak orang lupa dan tidak kenal apa itu hakikat cinta ya. Ini kita berbicara tentang apa arti sebuah cinta ya. Di storynya Mami sekarang ini ya, energi update, energi umum general ya. Kalau kalian mau personal, larinya ke WhatsApp ya. Ini untuk umum ya, paham dan bijaksana sayang ya. Jadi di sini banyak orang yang tidak tahu cinta itu apa, bahkan kalian lupa hakikat cinta sebenarnya itu apa. Hanya karena obsesi rata-rata itu yang terjadi. Dan di sini on the river, ketika seseorang menuduhmu melakukan sesuatu yang tidak akan melakukan, itu biasanya mereka yang melakukan satu kebiasaan itu. Sebagian pasangan kalian menuduh ya, mengatakan kalian yang berselingkuh ya, kalian yang melakukan sesuatu tindakan tidak baik apapun bentuknya. Ternyata semesta bilang di mana orang itu menuduh kalian atau mengatakan kalian pengkhianat atau berselingkuh, maka tidak lebih dan tidak bukan yang menuduh itu adalah pelaku dari sebuah tindakan. Nah itu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Hubungan kalian memang on off, sebagian hubungan triparty ya, beban yang tak berkesudahan sampai sekarang dirasakan oleh pasangan kalian, beban dan keputusan dari sebuah obsesi ingin mendapatkan sebuah kebebasan tidak bisa karena apa? Beban yang dirasa begitu kuat, begitu sulit ya. Dan di sini dikatakan kembali adalah sebagian dari kalian sudah berat dengan namanya beban derita, keterpurukan dan ketegasan kalian di dalam diri ini ingin keluar, tapi belum mampu karena takut. Sebagian hanya lihat-lihat di depan saja ya, ngecek stalking, masih kepo. Kenapa? Karena sekarang ini komitmen mereka yang mengkhianati kalian hancur. Kebebasan yang diinginkan ternyata tidak sebebas yang dipikirkan, bahkan kesulitan dalam yang namanya finansial dan keuangan ini dari sebuah komitmen yang dihancurkan. Itu kata semesta. Kita lanjut dari perjalanan cintanya seperti apa. Children, sebagian dari kalian sudah tidak mau lagi berurusan dengan anak kecil, atau buanglah
yang namanya immature karena tidak akan berpengaruh banyak pada kehidupan kalian, bahkan menghancurkan kalian. On the river, getting to know each other, kalian tidak pernah mengetahui satu sama lain maunya apa, sukanya apa, apapun bentuknya kalian tertutup. Terlalu banyak rahasia dalam hubungan. Romantic feeling, kalian tidak pernah mengeksplorkan bagaimana perasaan cinta, perasaan sayang, apapun bentuknya tidak pernah kalian tunjukkan, bahkan kalian maunya diperhatiin ya, tapi tidak mau memperhatikan. Deception, kalian sebagian memakai topeng pengkhianat dan munafik dari sebuah hubungan ya, kalian berpura-pura ya, memanfaatkan saja. Bahkan healing family issue, terlalu banyak ikut campur yang namanya orang tua dan keluarga dalam hubungan kalian. Wadaw, ini ya. Dan kita minta kesimpulannya adalah, kita ambil untuk sebuah kesimpulan. Oke. Dikatakan dari sebuah kesimpulan, untuk sebuah hubungan yang namanya cinta, sebagian sudah ingin mendekat, ingin menghampiri kalian. Karena apa? Sudah tidak tahan lagi dengan rindu untuk sebuah kesakitan hati, bahkan sebuah penyesalan cinta. Namun kebingungan harus memulai dari mana, karena keberuntungan yang selama ini diinginkan adalah sebuah kenyamanan yang tidak didapatkan karena sebuah energi devil dan kesombongan dari sebuah orang yang terlalu seperti maskulin, yang terlalu diktator. Ini ingin dihilangkan tapi bingung, ingin menghilangkan energi devil dan keegoisan, bingung gimana caranya, karena semakin hari betul-betul tentang sebuah penyesalan ini tidak bisa dibendung. Karena apa? Dunia yang hilang hanya ada pada diri kalian ini, lagi dicari jalan keluarnya. Dan kembali lagi kita dapatkan the wheel of the year, sama ya, kurang lebih the world juga, tapi di sini sebuah kemakmuran ya, sebuah kemakmuran dari hubungan triparti ini ditegaskan. Sulit karena apa? Yang namanya keberuntungan, kalau orang yang terlalu serakah ingin mendapatkan semuanya dari sebuah perjalanan cinta, ditegaskan semesta, waktu ini berputar. Mami ngomongnya berebetan. Berputar, kadang di atas, kadang di bawah ya. Tidak pernah tegas, walaupun ada cinta, tapi hanya menginginkan materi, tidak bisa. Tidak dapat apa-apa dari kondisi tersebut. Mau bagaimana ceritanya seperti itu? Ikan. Dan di sini kita minta 2. Oke, 1 lagi. Oke. 3 ya. Bukalah pikiran kalian. Kalau kalian menginginkan soulmate ini betul-betul sesuai, tapi tidak semua soulmate yang bisa kalian prediksi seperti apa yang kalian inginkan. Love yourself first. Kalian tidak pernah mencintai diri sendiri. Ya, cintailah diri sendiri, baru kalian bisa menemukan apa yang kalian inginkan, yaitu apa? Soulmate. Kalian menginginkan sebuah pasangan dari cinta sejati, yaitu soulmate. Namun Tuhan akan mengafirmasi ya, secara visualisasi dan secara doa, kalian akan dipersatukan bersama dikala kalian mencintai diri sendiri. Ini terus, cintai diri sendiri, buka pikiran kalian, jangan cupu katanya semesta ya. Dan terakhir adalah di sini ada judgment, bahwa keputusan akhir dari sebuah semesta menyatakan kalian mau hidup baik, kalian mau dapatkan sebuah kehidupan yang baik ya, tapi kalian menyelakai yang namanya komitmen dan bahkan bermain yang namanya black magic ya, magic jar magicom, ini akan mendapatkan karma yang sama. Kalian merusak hubungan secara paksa, akan mendapatkan hal yang sama. Bahkan kalian yang memutuskan hubungan secara paksa karena memang instruksi orang lain, maka semesta akan mengembalikan hal yang sama. Bahkan sorry sayang, jatuh. Bahkan kita kesana dulu ya.
Minta tolong ini sebentar. Bahkan yang namanya permainan fullness ya, kalian masih saja menipu, bermain ya, dari sebuah komitmen kalian masih menipu, bermain, manipulasi ya, bahkan berselingkuh ya, berkhianat. Kembali lagi kepada judgment, keputusan akhir Tuhan untuk sebuah karma yang kalian permainkan dengan secara obsesi dan tidak pernah lihat baik buruknya seperti apa. Yin and yang ada di sini, dimana harusnya kalian tidak obsesi tapi kalian obsesi bahkan bermain-main, ya siap-siap karma menanti. Oke sayang, sekian dulu ya reading Mami Dona ya untuk sebuah story. Semoga ini resonate tidak apa, karena kita bercerita tentang apa sebuah arti cinta, inilah arti sebuah cinta ya. Semoga kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, jangan menjadi orang lain ya. Ini Mami di mana Mami lagi di luar sayangnya, tapi di luar Mami menyempatkan untuk sebuah berita, yaitu dari sebuah pesan yang harus disampaikan kepada kalian. Oke, jangan lupa bahagia itu sulit dan mahal. Salam santuy MDF Recycle dimanapun berada. I love you so much, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.